Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi kami kali ini, di mana kami di sini mencoba ingin memaparkan terkait organizing a computer security incident response capability, di mana pada pertemuan ini akan dibawakan oleh saya sendiri dengan rekan saya, Mas Jamsri. Baik, kita mulai pembahasannya. Berikut adalah poin-poin yang akan kami sampaikan. Poin pertama di sini terkait ada introduction, bagaimana pembukaan terkait pentingnya itu, apa itu incident response, ketentuannya dan sebagainya itu kita bicarakan di sini. Kemudian ada event dan incidents, di sini terkait definisi, terkait apa itu event dan insiden. Kemudian poin ketiga adalah need for incident response, di sini adalah terkait kebutuhan-kebutuhannya seperti apa. Kemudian poin keempat di sini ada incident response policy, plan and procedure creation. Kemudian poin kelima akan berbicara tentang struktur timnya dan seperti apa. Kemudian poin keenam terkait service atau layanan apa yang di-provide atau yang disediakan. Kemudian poin ketujuh berbicara tentang rekomendasi bagaimana suatu tim respon itu dibangun. Baik, untuk poin pertama, berbicara tentang security incident response, maka di sini eh, kata kuncinya adalah insiden, di mana insiden ini adalah dalam ranah keamanan siber atau keamanan informasi. Jadi insiden yang dimaksud termnya di sini adalah dalam ranah cyber security. Kemudian what service the incident response team should provide, ini adalah terkait layanan-layanan apa aja yang di-provide atau yang disediakan oleh tim respon. Kemudian mempertimbangkan terkait struktur timnya itu seperti apa, modelnya seperti apa. Kemudian juga membahas terkait dengan pemilihan personil dari tim tersebut. Berikutnya juga di sini kami akan membahas terkait dengan incident response plan, policy, and procedure, bagaimana itu semua akan dibangun, kemudian akan merefleksikannya ke dalam eh, tujuan dari organisasi itu sendiri, kemudian kaitannya dengan pihak luar seperti apa. Untuk yang pertama, kita mulai dengan definisi apa itu event atau kejadian dan insiden. Event di sini didefinisikan sebagai suatu kejadian yang dapat diobservasi. Dalam hal ini adalah dalam ranah sistem dan jaringan. Jadi segala aktivitas jaringan yang bisa diobservasi, baik itu di sistem dan jaringan, itu disebutnya event. Kemudian adverse event di sini adalah event-event yang sifatnya negatif. Di sini dalam hal ini terkaitnya adalah eh, sistem yang crash atau eh, paket float atau akses unauthorized access atau sensitif data, malware dan sebagainya. Ini disebutnya event-event yang adverse. Kemudian berikutnya adalah computer security incident. Nah, ini insiden yang terkait dengan keamanan informasi. Di sini contohnya adalah pelanggaran policy atau kebijakan, terus pelanggaran standar dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya insiden di sini adalah contohnya misal DDoS attack, serangan DDoS, terus ada phishing yang biasa dilakukan via email atau media sosial, atau ransomware, atau malware, dan sebagainya. Kemudian berikutnya berbicara tentang kebutuhan dari insiden respon. Jadi insiden respon itu dibutuhkan untuk mensupport atau membantu menangani satu insiden secara sistematis. Jadi ketika terjadi insiden, tim yang akan terlibat di situ akan melakukan penanganan secara sistematis. Jadi sudah ada prosedurnya atau langkah-langkahnya. Kemudian
Dari tim itu juga bertujuan untuk meminimalisir kehilangan informasi di sini atau layanan yang terganggu juga dari akibat dari insiden tersebut. Kemudian berikutnya adalah ability to use information gain during incident handling to better prepare for handling future incident. Jadi insiden yang sudah terjadi didokumentasikan, kemudian disimpan jika suatu saat terjadi insiden di masa mendatang, sudah sudah punya catatan sehingga bisa dilakukan penanganan sesuai dengan catatan tersebut. Jadi akan lebih efisien dan efektif dalam penanganan insiden di masa mendatang. Kemudian juga memprovide stronger protection for system and data. Jadi sistem dan data bisa lebih dilindungi dengan cara lebih kuat karena sebelumnya kita sudah melalui insiden-insiden tersebut dengan dokumentasi yang baik. Kemudian berikutnya, it also helps with dealing properly with local issue that may arise during incident. Jadi, di sini membantu juga terkait dari sisi hukumnya seperti apa selama insiden terjadi. Jadi, selama insiden tentu ada hukum-hukum yang dilanggar di situ. Nah, tim insiden respon juga menangani terkait dari sisi hukumnya seperti apa. Kalau di Indonesia, legalnya itu atau hukumnya yang sudah ada itu contohnya misal Undang-Undang ITE. Berikutnya, berikutnya adalah Incident Response Policy, Plan and Procedure Creation. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, ada policy element, plan element, procedure element, sharing information with outside parties. Pertama, elemen policy atau kebijakan. Di sini adalah policy governing incident response with is highly individualized to organization. Jadi, di sini kebijakan ini lebih mengarah kepada bagaimana suatu lembaga itu mempunyai komitmen yang tertuang dalam kebijakan. Nah, dituangkan dalam suatu kebijakan. Nah, kemudian terkait yang berikutnya adalah plan element. Di sini memprovide terkait roadmap atau peta jalan atau rencana bagaimana insiden ini dapat direspon. Kemudian berikutnya ada prosedur. Prosedur should be based on incident response policy and plan. Jadi apa yang sudah tertuang di dalam policy atau kebijakan dan roadmap tadi diturunkan ke dalam prosedur. Nah, dalam hal ini prosedur itu bisa berupa misalnya SOP atau standar operasional prosedur. Nah, di situ tertuang bagaimana langkah-langkah yang sistematis dalam menangani insiden. Kemudian berikutnya adalah share information. Di sini the team should document all contact and communication with outside parties with liability and evidentiary purpose. Jadi, bagaimana tim ini mendokumentasikan dan mengkomunikasikan insiden-insiden tersebut, kemudian bagaimana mekanismenya untuk berbagi informasi dengan pihak di luar. Seperti itu. Nah, lebih dalam lagi, di sini ada elemen-elemen kuncinya dari setiap komponen-komponen tadi. Pertama, dari policy element. Pertama, di sini ada statement of management commitment. Misalnya, komitmen dari pimpinan atau lembaga terkait. Di sini penting karena ini yang akan menentukan arah dari tim respon insiden itu sendiri, bagaimana komitmennya. Kemudian terkait atau tujuan dari policy itu tujuannya untuk apa. Kemudian skopnya untuk melindungi apa, misal untuk melindungi data atau informasi atau melindungi infrastruktur dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah mendefinisikan struktur dan roles-nya. Roles ini dalam artian dia bisa melakukan apa dan sebagainya. Kemudian dan sebagainya sampai dengan masalah pelaporan dan kontak form. Berikutnya adalah plan elements. Di sini adalah ada mission, strategi, and goal. Strateginya, terus kemudian ada senior management approval. Sampai di sini adalah bagaimana insiden respon tim melakukan komunikasi dengan organisasi terkait, baik yang di internal maupun di eksternal secara efektif sesuai dengan
roadmap yang sudah dijalankan. Nah, prosedur berikutnya adalah prosedur elemen. Ini tadi yang diterapkan harus berdasarkan policy dan plan. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya ada SOP. Nah, di sini berisi tentang proses, teknik, checklistnya, kemudian formnya apa aja terkait untuk menangani insidennya itu sendiri. Nah, SOP ini harus disusun secara komprehensif dan detail supaya eh, setiap masalah atau insiden yang terjadi itu jelas apa prioritasnya yang perlu diselesaikan. Setiap insiden punya skala prioritasnya sendiri. Misal terjadi insiden A dan insiden B. Nah, mana dulu yang harus diselesaikan dan bagaimana cara menyelesaikannya itu semua harus tertuang secara detail dan komprehensif di dalam SOP. Berikutnya adalah share information. Nah, ini lebih kepada berbagi informasi terkait dengan eh, insiden itu terjadi atau diselesaikan seperti apa dengan pihak-pihak terkait lainnya. Misal di sini ada public affair atau legal affair, hukum dan manajemen dan sebagainya. Nah, berikutnya terkait insiden response team structure akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Jamsri. Kepada Mas Jamsri dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Haris. Di sini saya akan menjelaskan tentang Incident Response Team Structure. Jadi, Incident Response Team Structure ini itu adalah kerangka organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mengatasi insiden keamanan yang terjadi dalam perusahaan. Nah, untuk Incident Response Team Structure ini terbagi atas empat, yaitu yang pertama, Team Models, yang kedua, Team Model Selection, yang ketiga incident response personnel, dan dependency within organization. Nah, untuk pada tim models ini menentukan struktur apa untuk yang paling mungkin untuk membentuk tim respon insiden. Kemudian yang kedua yaitu tim model selection. Nah, ini memilih struktur yang sesuai dan model staff yang sesuai untuk membentuk tim respons insiden yang tadi. Kemudian yang ketiga yaitu insiden respon personal. Nah, ini mengetahui uh, keahlian dari setiap personel yang ada untuk membentuk tim respons insiden. Kemudian dependensi within organisasi itu berarti mengidentifikasi keterkaitan setiap departemen yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Nah, untuk tim models sendiri eh, terdapat tiga, yaitu Central Incident Response Team. Nah, untuk Central Incident Response Team yaitu tim respon insiden terpusat yang terletak di suatu lokasi dan mengelola keamanan untuk ke seluruh organisasi. Jadi misalnya untuk bank pasti memiliki tim respon insiden terpusat di kantornya. Nah, makanya disebut dengan tim respons insiden sentral terpusat. Kemudian yang kedua, distributed incident response team ini cakupannya lebih luas dari central incident response team, karena untuk yang bagian kedua yang distribute incident response team ini, anggota tim akan ditempatkan di berbagai lokasi geografis. Jadi misalnya perusahaan mempunyai cabang kantor di berbagai daerah. Setiap cabang kantor itu akan ditempatkan sebuah tim respons insiden. Kemudian yang ketiga yaitu coordinating team. Untuk coordinating team ini uh, hanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses protokol dan respon insiden ditaati oleh seluruh organisasi. Nah, dalam membuat model staff itu terdapat tiga, yaitu employees, partially outsourced, dan fully outsourced. Untuk employees itu seluruh anggota tim respon insiden itu adalah karyawan dari organisasi atau perusahaan. Untuk partially outsourced itu sebagian dari tim respons insiden itu adalah anggota perusahaan dan mungkin sebagian juga diambil dari pihak ketiga atau dari luar perusahaan.
Kalau fully outsourced itu berarti seluruh anggota tim respons insiden itu adalah anggota dari pihak ketiga atau tidak ada anggota dari perusahaan. Kemudian tim model selection. Model selection ini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk eh, ketersediaan 24/7. Maksudnya 24/7 itu adalah 24 jam sehari atau 7 hari 1 minggu. Nah, ini maksudnya karena serangan terhadap sistem informasi itu bisa kapan saja, makanya perlu ketersediaan untuk dapat mencegah atau mendeteksi serangan yang akan terjadi. Kemudian full-time versus part-time team members. Nah, untuk full-time versus part-time team members ini ada anggota tim penuh yang dapat didedikasikan untuk insiden dan ada sebagian anggota yang hanya digunakan untuk mengatasi insiden-insiden tertentu saja. Jadi tidak semua anggota eh, dia mengatasi insiden, tapi ada yang mengatasi tugas lain dan mengatasi insiden. Kemudian moral karyawan. Nah, moral karyawan ini sangat penting dalam tim model selection juga karena jika karyawan diberikan beban yang terlalu berat, beban pekerjaan yang terlalu berat, itu akan mengganggu moralnya. Karena untuk insiden keamanan ini seringkali menegangkan dan dapat berdampak pada moral karyawan. Untuk itu perlu eh, di diatasi dengan misalnya jika karyawan moralnya terbeban, misalnya dilakukan penambahan karyawan supaya bisa membantu dalam mengatasi masalah yang ada. Kemudian biaya, untuk biaya sendiri sangat penting dalam tim model selection karena biaya bisa digunakan salah satunya untuk misalnya untuk workshop supaya meningkatkan skill dari karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu staff expertise atau keahlian staff. Jadi keahlian staff ini sangat penting karena bisa memutuskan apakah sesuatu organisasi atau perusahaan itu membutuhkan bantuan dari pihak luar ataukah tidak. Kemudian yang berikut insiden response team structure, yang berikut itu insiden response team personnel. Nah, untuk insiden response team personnel itu anggota tim yang ditugaskan untuk mengatasi keamanan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Nah, jadi anggota tim itu memiliki peran untuk merespons, menangani, dan mengatasi insiden keamanan tersebut. Jadi di sini setiap dikatakan bahwa setiap tim harus memiliki komunikasi skill, eh, skill berbicara yang baik, karena dalam mengatasi respons insiden ini setiap orang itu akan berinteraksi dengan orang lain. Jadi sangat dibutuhkan skill seperti speaking skill dan writing skill. Kemudian dependensi within organization. Nah, pada bagian dependensi within organization ini merujuk kepada kebutuhan tim tanggap insiden untuk bekerja sama dan mendapatkan dukungan dari berbagai departemen lain dalam organisasi. Jadi contohnya apabila ada kecurigaan tentang data yang bocor, tim TI bisa bekerja sama dengan tim tanggap lain untuk memeriksa konfigurasi firewall, mengupdate sistem antivirus, dan mengaudit log server untuk mencari tanda-tanda akses yang tidak sah. Makanya dalam organisasi itu setiap departemen itu saling berketergantungan. Kemudian insiden response team service. Nah, untuk insiden response team service ini terdiri dari 4 yaitu intrusion detection. Nah, intrusion detection ini adalah first tier karena melibatkan pemantauan dan pendeteksian akses yang tidak sah atau pelanggaran dalam jaringan. Contohnya jika eh, deteksi sebuah intrusi yang memberikan peringatan ada potensi pelanggaran keamanan. Makanya intrusi deteksi itu tahap pertama karena melakukan pemantauan dan pendeteksian.
Kemudian yang kedua itu distribusi advisory. Setelah dilakukan, setelah diketahui terdapat deteksi, maka akan memberikan laporan. Nah, memberikan laporan kepada organisasi supaya bisa mengatasi atau melindungi diri dari serangan yang telah diketahui. Kemudian yang berikut education dan awareness. Nah, di sini education dan awareness ini bertujuan untuk menjaga pengguna dan staf teknis agar terinformasi tentang praktik keamanan. Contohnya eh, jika ingin para karyawan itu memiliki pengetahuan, maka dilakukan workshop supaya para para karyawan itu eh, bisa mengetahui informasi-informasi terbaru. Kemudian yang berikut information sharing. Information sharing ini bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengolah berbagai informasi yang terkait dengan insiden, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal. Oke, kemudian yang berikut mengenai rekomendasi. Nah, rekomendasi ini ada 10 hal yang is a formal incident response capability. Nah, ini mencakup alokasi sumber daya, pemantauan tim, dan penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap insiden. Contohnya SOP terkait penanganan insiden, jadi standar operasional prosedur dalam menangani insiden. Kemudian create an incident response policy. Nah, ini mencakup batasan prosedur, tanggung jawab, dan proses pelaporan insiden. Nah, misalnya ini contohnya itu kebijakan pimpinan yang tertuang dalam peraturan perusahaan atau organisasi. Kemudian develop an incident response plan based on the incident response policy. Nah, ini mencakup langkah-langkah spesifik yang harus diambil dalam menanggapi berbagai jenis insiden. Kemudian develop incident response procedure. Nah, untuk ini mencakup langkah-langkah teknis yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons insiden. Kemudian, establish policy and procedure regarding incident related the information sharing. Nah, ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan tersebar dengan cepat dan efisien. Kemudian, provide pertinent information the appropriate organization. Nah, ini membantu dalam memastikan respons cepat dan efektif terhadap insiden. Kemudian, consider the relevant factors when selecting an incident response model. Nah, ini eh, melibatkan evaluasi berbagai model tim respons insiden yang ada dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Kemudian select people with appropriate skill for the incident response team. Nah, jadi tahap ini memilih orang dengan keterampilannya sesuai dengan tim respons insiden. Jadi langkah ini melibatkan pemilihan personel yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk menjadi bagian dari tim respons insiden. Kemudian identify other groups within their organization they may need to participate in incident handling. Nah, ini melibatkan identifikasi kelompok atau departemen lain dalam organisasi yang mungkin perlu berpartisipasi dalam menangani insiden keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu determine which service team should be offered. Jadi memutuskan layanan apakah yang akan diberikan. Misalnya pendidikan keamanan atau analisis malware. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Mas Aris. Baik, terima kasih Mas James. Eh, Berikutnya dari pemaparan kami, mari kita coba ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama itu adalah bagaimana suatu tim incident response dibentuk. Nah, pendekatan yang kami pahami adalah bagaimana tim ini dibentuk secara dengan
dengan pendekatan top down. Artinya mulai dari pimpinan sampai dengan ke bawahnya, dari komitmen pimpinan sampai dengan mendefinisikan servis atau layanan apa saja yang di di offer atau dilayani. Kemudian dari sisi penerapan atau contoh kasusnya di Indonesia sendiri sudah ada BSSN dan pihak-pihak terkait yang membangun tim CISET dalam hal ini untuk menangani insiden. Kemudian dari lembaga-lembaga, kementerian lembaga terkait akan dibantu oleh BSSN untuk membentuk tim CISET-nya sendiri. Dari kementerian lembaga itu kemudian membangun tim CISET-nya sendiri dengan berkoordinasi dengan BSSN untuk menangani setiap insiden yang mereka hadapi. Begitu kira-kira. Nah, eh, mungkin begitu saja dari kami. Adapun referensi yang kami gunakan adalah bersumber dari NIST dengan dokumen yang berjudul Computer Security Incident Handling Guide yang diterbitkan pada tahun 2012. Ya, sekian dari kami, pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran atau yang perlu dikoreksi, silakan komen saja di channel-channel kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.